Salat-salat yang lain ini memiliki keutamaan. Sama, memiliki keutamaan juga. Cuman kan kita sedang belajar bahwasanya orang yang faqih, orang yang cerdas, itu bukan orang yang mengetahui antara yang buruk dan yang baik. Kalau dia mengetahui antara yang baik dan yang buruk, ini namanya bukan faqih, adalah muslim yang rata-rata. Seorang muslim yang di atas rata-rata adalah dia mengetahui antara yang paling baik di antara yang baik. Mana yang paling utama? Pak, maksudnya? Seorang muslim beramal, semua beramal. Ini rata-rata semua. Tapi dia tahu amalan yang paling utama di antara amalan yang lain, maka dia nilainya lebih tinggi nanti. Paham maksudnya? Umur kita mungkin kurang lebih sama. Atau waktu yang diberikan oleh Allah sehari sama, semuanya 24 jam. Tapi kok nilai investasi pahalanya si A lebih tinggi daripada si B. Mungkin si B terlihat ibadah terus. Tapi ternyata si A adalah orang yang faqih, orang yang cerdas. Dia tahu kebaikan. Maka dia mengetahui jalan-jalan kebaikan. Ini poin yang pertama dulu, ya. Bahwa disebutkannya salat subuh dan salat asar memiliki keutamaan bukan berarti salat zuhur tidak memiliki keutamaan dan kita melalaikannya. Ini bukan begitu pemahamannya. Dia memiliki keutamaan. Kalau salat 2 rakaat salat fajar, dalam hadis Nabi yang sahih dikatakan lebih baik dari apa? Dari dunia dan seisinya. 2 rakaat salat sunnah fajar, maksudnya salat qabliyah fajar, pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Saya tanya, ini salat sunnah atau salat fardu? Salat sunnah. Lalu bagaimana dengan salat wajib? Apalagi yang wajibnya. Yang sunnah aja demikian, apalagi yang wajib, maka memiliki keutamaan. Kalau dibandingin salat 2 rakaat fajar dibandingin salat zuhur, mana yang lebih utama? Mana yang lebih utama? Salat zuhur. Kan nggak ada keutamaannya. Karena kita nggak tahu dan tidak dijelaskan secara rinci. Tetapi yang wajib lebih utama. Sebab orang meninggalkan salat fajar berdosa atau tidak? Tidak berdosa karena sunnah. Adapun dia tidak salat zuhur misalkan dengan sengaja, dia berdosa karena ini rukun Islam. Berarti apa? Kedudukannya juga tinggi. Cuma kita belajar bukan ingin merendahkan ibadah yang lain. Justru kita mengetahui ini agar kita menjadi beda dengan muslim yang lain. Kenapa? Kita ini al-faqih, belajar ilmu, ngaji. Dia tahu keutamaan salat asar dan subuh memiliki perhatian oleh Allah dan Rasulnya. Maka jangan sampai kita terlewat. Ya. Dan ini bukan berarti salat zuhur tidak memiliki keutamaan. Dia memiliki keutamaan. Jika harus memilih, ya, nah disinilah posisinya. Maka kita seorang muslim yang berilmu, ya, yang memiliki ilmu, belajar, bisa mengetahui mana yang lebih utama, mana yang utamanya biasa-biasa saja. Ya. Disitulah seorang mukmin. Antum misalkan, ya, punya anak. Anak antum punya 2 masalah yang antum harus selesaikan. Yang pertama, dia pencuri, suka nyuri. Yang kedua, dia suka bohong. Saya tanya, mana yang lebih dulu antum selesaikan? Dari sini kita tahu itu dua-duanya keburukan. Ini bukan orang alim namanya. Tapi seorang yang alim, dia mengetahui mana yang mudaratnya lebih besar. Tentu yang harus diselesaikan adalah bohong terlebih dahulu.
bohongnya diselesaikan baru mencurinya. Walaupun kalau bisa kedua-duanya. Antum sholat sunnah, ya, sholat sunnah, ibadah, kebaikan. Kemudian ibu antum, ibu kita atau bapak kita manggil kita. Dia nggak tahu kalau kita lagi sholat. Apa yang harus kita lakukan? Melanjutkan sholat sunnah atau memenuhi panggilan dan membatalkan sholat sunnah? Disinilah kedudukan ilmu. Orang yang tidak memiliki ilmu tentu dia akan melanjutkan sholat, sementara sholatnya sholat sunnah. Batalkan sholatnya. Karena sholat sunnah, memenuhi panggilan orang tua, wajib. Kecuali sholatnya sholat fardu, nggak boleh dia batalkan. Ini namanya pembandingan dalam masalah keutamaan. Contoh lagi, seorang puasa Senin Kemis misalkan, atau puasa yang lain, sunnah. Kemudian lagi puasa diundang sama orang ahli ilmu misalkan. Diundang, bukan diundang ibadah, diundang makan. Disuruh makan di rumahnya. Gimana sikap kita? Di sini kecerdasan seorang dalam beragama ditantang. Bukan hawa nafsu yang bermain, bukan perasaan yang bermain, timbangan ilmu. Kalau antum melakukan itu, apa yang antum kerjakan? Melanjutkan puasa sunnah, bilang karena tanggung, karena sahurnya udah berkorban, ya, capek dari pagi, nahan, habis zuhur undang makan siang, mending gak datang. Puasa lebih pahalanya banyak. Saya ahli ibadah. Apa demikian? Tidak. Karena seseorang muslim itu ketika berpuasa dan dia itu diundang makan, maka dia seperti malik, seperti raja. Apa maksudnya? Dia boleh memilih. Boleh memilih antara makan dan tidak makan. Kalau muslim yang cerdas, makan atau enggak? Makan. Di samping dia mendapatkan, dia niat tapi karena Allah, dia memenuhi undangan, dia ingin memasukkan kebahagiaan kepada saudara yang sudah menyiapkan makanan untuknya. Karena kalau dia tidak makan, dia kecewa. Tapi dia batal karena Allah, pahala enggak puasanya? Pahala, dia dapat 2 pahala. Wallahi dapat 2 pahala. Dia orang cerdas. Kenyang dapat pahala. Ya. Tapi ada satu, dia tetap melanjutkan puasa, dia tetap pahala. Ini kita tidak bicara yang buruk dengan yang baik ya. Tidak, kita bicara bukan yang buruk dan yang baik. Itu semua kita tahu. Tapi kita belajar nih antara yang baik di antara yang terbaik. Yang terbaik di antara yang baik. Yang utama. Inilah hakikat orang yang cerdas. Kelihatannya nggak punya amal ini ulama ini. Tapi kalau ditimbang, tidurnya dia sambil mikirin ilmu. Dia lebih berat timbangannya dibandingin orang yang kelihatannya ibadah. Ya. Ini perlu kita belajar ilmu, ya. Kita belajar ilmu.